Dawe Sayyid Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari, ojo lali perkara telu. Udeling-eling nalikane kula sampeyan ngaji, nalikane kula sampeyan kabeh beramal, nalikane kula sampeyan kabeh sembayang, ojo sampai lali perkara telu. Perkara telu iku nomor siji, Allah selalu melihat hatimu. Hatimu ku didelok mbek Gusti Allah. Nek ketoke sembayang madhep kiblat ya wis, di atas sajadah ya wis, kupuke ya putih lho anggere sampean piye. Klambine ya putih, sarunge ya putih nganggo lunga wangi, tapi sembayang atine ning pasar. Atine ning HP. Lah piye sembayang HP-ne ora dimateni. Pas sembayang muni ting tung. Boten eling HP kira-kira. Para bapak, boten saged nikmat, boten saged. Jadi nikmati nglakoni sembayangku, di dalam sembayang hatiku kudu hadir ma Allah. Supaya hadir siji jangan dilupakan, Allah selalu melihat hatimu. Hatimu tansah didelok Allah. Niki mboten salah tok. Mlaku-mlaku ning pasar ya ngono. Nggih, sampean delok ana wong kok nguapret pakaiane. Ayo hati sampean piye ayo. Ini dilihat Allah terus. Yang kedua, Allah selalu hadir di sampingmu. Allah selalu hadir pada kamu, hadir terus. Yang ketiga, Allah selalu menyaksikan kamu. Telu ojo sampai lali. Kali ini kami akan menceritakan sosok wali Majedub Habib Abu Bakar Assegaf Gresik. Namanya Habib Abu Bakar Assegaf Gresik, biasa disapa Habib Bakar. Beliau adalah cucu wali kutub Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf Gresik. Habib Bakar ini dikenal wali Majedub. Dalam kesehariannya, Habib Bakar tidak sebagaimana seorang ulama. Bahkan tidak sedikit yang melihatnya orang biasa-biasa saja. Karena tak ada pakaian kebesaran yang melekat, sehingga mengenalinya memang tidak mudah. Habib Bakar dikenal memiliki banyak karomah. Berikut 10 kisah-kisah karomah beliau. Berilmu sejak kecil. Habib Bakar adalah orang yang alim, beliau diriwayatkan sudah hafal Al-Quran sebelum menginjak umur balik. Selama mondok, Habib Bakar juga dikenal hafal kitab-kitab di luar kepala serta mampu menghafal banyak hadis beserta periwayatannya. Bahkan menurut teman-teman mondok beliau sudah menguasai ilmu lebih dulu walaupun belum pernah diajarkan oleh ustadz. Didatangi orang misterius. Banyak riwayat yang menyaksikan Habib Bakar sering didatangi orang misterius tak dikenal. Kadang memakai gamis, kadang memakai sorban, dan kadang berpeci. Banyak cerita Habib Bakar juga biasanya sering didatangi rombongan 7 orang misterius dengan membawa mobil. Memudahkan rizki orang. Banyak riwayat cerita dari pedagang pasar di kota Gresik, bahwa setiap Habib Bakar sekedar menghampiri rizkinya menjadi lancar. Bahkan Habib Bakar menghampiri langsung khusus bagi orang-orang yang ternyata sedang dalam kondisi membutuhkan uang. Sering berpindah dan menghilang. Menurut banyak warga Gresik, Habib Bakar sering berpindah tempat dan susah untuk menemuinya.
Pernah diceritakan bahwa Habib Bakar berpindah-pindah ke pasar, masjid, jalan raya, atau tempat lain dengan cepat. Sehingga sangat beruntung bagi yang bertemu dengannya. Bahkan pernah suatu hari Habib Bakar menginap di salah satu rumah warga, tiba-tiba pada malam hari sudah tidak ada. Padahal rumah dalam kondisi dikunci. Setelah menceritakan ke orang-orang yang mengenal Habib Bakar, hal itu sudah biasa terjadi. Memberi nama bayi. Suatu hari, ada warga Gresik bertemu Habib Bakar. Kemudian diajaklah Habib Bakar satu mobil untuk mengantar saudaranya mau melahirkan ke rumah sakit. Dalam perjalanan dalam mobil, ada seseorang yang meminta sebuah nama untuk si jabang bayi. Dan Habib Bakar bilang kasih nama bayinya Fatimah. Semuanya di dalam mobil bingung karena selama USG dari dokter, bayi yang akan lahir adalah laki-laki. Dan setelah si ibu melahirkan, benar apa kata Habib Bakar, ternyata bayi yang lahir adalah bayi perempuan. Menolong tukang becak. Pada suatu hari, ada seorang tukang becak sedang bersedih karena menanggung beban hidup yang makin sulit. Sebut saja namanya Pak Imam. Selesai habis subuh, Pak Imam langsung mangkal di tempat perjuangannya mengayuh becak, berharap segera ada penumpang datang. Pak Imam terus terngiang pesan istrinya, bahwa hari ini jatuh tempo bayar hutangnya dan bayar sekolah anaknya. Tiba-tiba, datanglah Habib Bakar dari arah depannya dan langsung naik di atas becak Pak Imam. Tanpa sepatah kata pun, Habib Bakar sambil menunjuk arah dengan jemarinya yang menandakan bahwa beliau minta diantar di arah tersebut. Pak Imam termasuk sosok tukang becak yang sangat cinta para habaib. Dengan sangat bahagia, Pak Imam segera mengayuh becaknya sesuai petunjuk Habib Bakar. Di tengah mengayuh becaknya, Pak Imam ingat kebiasaan Habib Bakar dalam merokok. Uang seadanya di sakunya dibelikan rokok untuk Habib Bakar, wujud penghormatan Pak Imam kepada cucu Rasulullah. Padahal, itulah uang terakhir di sakunya yang mau digunakan untuk sarapan. Tapi kecintaannya kepada cucu Rasulullah tak bisa dibendung. Perjalanan becak kembali dilanjutkan. Tiba-tiba, ada mobil yang menyalip dan memberhentikan becak Pak Imam. Kaget dan sangat khawatir, karena Pak Imam baru membawa Habib Bakar 5 orang bersorban dan bergamis turun dari mobil. Mereka mengucapkan salam dan mencium tangan Habib Bakar. Salah satu dari rombongan itu mengeluarkan amplop tebal dan memberikannya kepada Pak Imam. Ragu dan kaget, Pak Imam merasa bingung seolah sedang di alam mimpi. "Pak, terimalah amplop ini. Jangan ragu, ini rezeki Bapak. Bapak sangat membutuhkannya," kata salah satu pria rombongan tersebut. Habib Bakar seketika turun dari becak itu dan memberikan isyarat kepada Pak Imam agar menerima amplop itu. Habib Bakar lalu pergi dengan jalan kaki tanpa sepatah kata pun. Pak Imam bergetar tubuhnya. Sambil berlinang air mata, tangis bahagia wujud syukur kepada Allah. Akibat menyiram Habib Bakar. Dikisahkan oleh salah satu warga Gresik. Suatu saat Habib Bakar duduk di teras sebuah toko di kota Gresik. Melihat kondisi tersebut, pemilik toko merasa marah dan menyiram Habib Bakar dengan air panas hingga Habib Bakar akhirnya pindah. Selepas kejadian tersebut belum ada seminggu toko tersebut menjadi sepi tidak laku. Selang sebulan, toko tersebut malah menjadi bangkrut konon karena gaji karyawan dan operasionalnya yang membengkak akibat sepinya toko tersebut. Pada akhirnya toko tersebut dijual karena sudah tidak beroperasi lagi. Akan tetapi sampai saat ini toko tersebut masih belum terjual. Diremehkan orang. Ada seorang pebisnis dari Semarang yang biasanya mengambil sarung dagangannya dari Gresik. Suatu saat orang ini menyaksikan langsung Habib Bakar dengan 7 orang misterius dengan membawa mobil.
Ada yang berbeda dari penampilan Habib Bakar, beliau tidak seperti biasanya dilihat pebisnis asal Semarang tersebut. Habib Bakar kali ini menggunakan pakaian gamis rapi bersama 7 orang tadi sedang membagikan nasi dan uang kepada fakir miskin dan anak jalanan. Pebisnis asal Semarang tersebut akhirnya merasa malu, karena sebelum kejadian tersebut dia sering bertemu Habib Bakar dan menghinanya karena penampilannya yang tidak selayaknya Habib pada umumnya. Akhirnya setelah kejadian tersebut dia berhenti menghinanya dan meminta maaf. Di lain kisah ada seorang keturunan Arab, tapi bukan dari golongan habaib. Dia menghina Habib Bakar, karena penampilan Habib Bakar seperti itu menurutnya tidak layak disebut wali. Singkat cerita, orang tersebut dibuat kaget ketika pergi haji dan bertemu Habib Bakar di Masjidil Haram. Sepulang dari haji, orang tersebut mencari Habib Bakar dan meminta maaf. Menolong supir angkot. Cak Kadir, seorang supir truk ekspedisi, menceritakan kisah unik yang terjadi padanya setelah bertemu Habib Bakar. Cerita ini terjadi ketika dia masih menjadi supir angkot jurusan Pasar Turi hingga Pelabuhan Gresik. Suatu hari, Cak Kadir mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa. Ibunya dirawat di rumah sakit, sedangkan besoknya memerlukan uang untuk membayar tagihan biaya. Anaknya membutuhkan uang karena 4 bulan di pondok pesantren belum dikirim uang. Mobil angkotnya masih diperbaiki di bengkel, dan memerlukan biaya yang banyak. Siang itu, dengan perasaan bingung Cak Kadir mangkal di warung kopi tempat para supir angkot istirahat. Dengan kondisi yang susah, Cak Kadir berusaha meminta bantuan teman-temannya sesama supir angkot. Mulai dari meminjam uang, hingga meminjam mobil angkot temanya untuk hari ini saja supaya masih ada pemasukan walaupun sedikit. Tapi semua itu tidak berhasil karena mereka semua menolak. Di tengah kebingungan datanglah pria tua tanpa baju, hanya menggunakan sarung dan peci hitam datang menghampirinya. Cak Kadir kemudian menyapa karena Cak Kadir ternyata sudah mengenal Habib Bakar. Kemudian Habib Bakar ditawari kopi dan rokok, tetapi beliau menolak sambil menggelengkan kepala dan hanya menerima sebatang rokok. Habib Bakar tanpa berkata kemudian tersenyum, dan mengambil sebuah koran lalu disobeklah gambar mobil, kemudian dikasihkan ke Cak Kadir. Karena menghargai Habib Bakar sebagai keturunan Rasul, Cak Kadir kemudian menyimpan sobekan koran tadi di dalam saku. Setelah kejadian tersebut, Habib Bakar tanpa berkata melanjutkan jalannya hingga hilang di persimpangan. Kejadian aneh mulai muncul. Dengan kuasa Allah temanya yang bernama Yuda datang tiba-tiba menawarkan job sebagai supir charteran mobil menggantikannya. Pada waktu itu temanya menawari bagi hasil 60% untuknya dan 40% untuk Cak Kadir. Dengan kondisi yang sangat membutuhkan uang, tanpa tawar-menawar Cak Kadir lantas menerima tawaran tersebut. Setelah kesepakatan tercapai, teman Cak Kadir balik untuk ambil mobil yang akan digunakan Cak Kadir untuk mengantar tamu. Selang beberapa menit Cak Kadir pun kaget karena mobil yang akan dibawanya sudah diantar Yuda beserta temanya. Padahal perjalanan Yuda untuk mengambil mobil perlu waktu setidaknya setengah jam. Setelah mendapatkan informasi, Cak Kadir langsung menjemput pelanggan yang akan dia antar. Menurut Cak Kadir, waktu itu pelanggannya berjumlah 4 orang, 2 laki-laki dan 2 perempuan yang dijemput di salah satu hotel kemudian meminta diantarkan ke Terminal Osowilangon Surabaya. Setelah mengantarkan pelanggan, Cak Kadir kemudian dikasih 2 amplop tebal dari orang tersebut. Awalnya Cak Kadir menolak karena dia merasa uang tersebut terlalu banyak. Akan tetapi, Cak Kadir beranggapan mungkin uang tadi untuk temanya Yuda yang dititipkan lewat Cak Kadir. Akhirnya Cak Kadir menerima uang tersebut dan kembali ke Gresik untuk mengembalikan mobil temanya. Setelah kembali di tempat awal penyerahan mobil temanya tadi siang, Cak Kadir menunggu Yuda temanya untuk mengambil balik mobil miliknya. Setelah menunggu lama akhirnya datanglah Yuda dengan kecewa,
karena dari tadi mencari Cak Kadir yang katanya menyanggupi tawaran pekerjaan darinya. Sampai akhirnya Yuda sendiri yang mengantarkan pelanggannya karena Cak Kadir tidak ada. Di tengah kebingungannya, Cak Kadir menceritakan bahwa tadi dia sudah menyelesaikan tugasnya yakni mengantar penumpang, bahkan penumpang itu memberinya uang yang banyak. Setelah berdebat, Cak Kadir diminta temanya menunjukkan mobil yang dibawanya tadi. Alangkah kagetnya Cak Kadir, mobil barusan digunakan yang dari tadi diparkir di kejauhan ternyata tidak ada. Merasa kebingungan, Cak Kadir tiba-tiba ingat sobekan koran di sakunya, kemudian ditunjukkan sambil diceritakan kepada Yuda kejadian tadi siang. Alangkah kagetnya, menurut Yuda, jenis mobil beserta nomor polisi yang ada digambar sama persis dengan mobil yang dibawa Yuda. Menyayangi hewan. Kejadian ini diceritakan salah satu anak dari teman Habib Bakar ketika mondok. Suatu hari tiba-tiba ada ular berbahaya yang masuk kamar santri, semua santri pada ketakutan dan akan membunuhnya. Habib Bakar kemudian datang dan mengambil ular tersebut tanpa terjadi perlawanan. Kemudian dikeluarkan ular tersebut dipindahkannya ke selokan luar pondok. Kemudian Habib Bakar kembali ke kamar dan memberitahu bahwa ular tersebut sudah mati. Mendengar ucapan Habib Bakar, para temannya kemudian keluar untuk mengecek kondisi ular tersebut. Akan tetapi ular tersebut masih hidup.